Seorang kakek tua menyiapkan senapan sniper dan membidik ke arah 3 bajingan di seberangnya, namun ia tidak menembak kepala mereka. Sebaliknya, ia mengarahkan senapannya ke bagian vital seorang pria muda dan menarik pelatuknya. Tembakan mengenai sasaran dan darah muncrat kemana-mana. Pria itu berteriak seperti babi yang sekarat. Setelah semuanya selesai, sang kakek menyimpan senapannya, mengenakan mantel, lalu mengambil selongsong peluru. Ia turun tangga sambil bersiul tenang. Ketika tidak ada seorang pun, ia membuang selongsong tersebut dari sakunya. Seperti biasanya, ia pergi menemui temannya dan kembali menonton pertandingan catur. Tak lama kemudian, pria lain mulai ketakutan karena khawatir akan menjadi target berikutnya. Ia dengan cepat mengemas barang-barangnya dan bersiap meninggalkan kota. Tapi ia tidak tahu bahwa sang kakek sudah menunggunya. Kali ini sang kakek tidak melakukan tembakan langsung. Ia membidik ke arah tangki bensin mobil pria itu dan menarik pelatuk. Mobil pun meledak dengan suara menggelegar dan terbakar. Pria itu sempat melompat keluar dan selamat, namun tubuhnya terbakar parah. Saat pemadam kebakaran datang, sang kakek menaruh barang-barangnya dan ikut berdesakan di kerumunan untuk menonton. Setelah yakin pria itu sudah mendapat pelajaran, ia berbalik dan pergi. Penembakan-penembakan baru-baru ini membuat kepala polisi panik karena putranya juga termasuk di antara para pria yang telah melecehkan cucu sang kakek. Ia buru-buru pulang dan menyuruh putranya untuk tetap berada di rumah. Lalu ia membawa timnya untuk menggeledah rumah si kakek. Meski semua bukti mengarah padanya, tidak ada cukup bukti untuk menahannya. Kepala polisi hanya bisa memperingatkannya untuk tidak menyakiti putra kesayangannya. Tapi sebelum ia selesai bicara, sang kakek memotongnya dan berkata bahwa tragedi mungkin sudah terjadi. Kepala polisi panik, mengira si kakek punya rekan dan langsung pulang untuk memeriksa putranya. Tapi seberapapun keras ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Ia pun mengeluarkan pistol, siap mendobrak pintu. Tepat saat itu suara tembakan terdengar dan peluru justru mengenainya. Ketika para petugas lain tiba, mereka mendapati bahwa penembaknya adalah putra kepala polisi sendiri. Penembakan-penembakan sebelumnya sudah mengacaukan pikirannya. Ketika ia mendengar suara ketukan, ia mengira sang kakek datang untuk balas dendam, namun malah menembak ayahnya sendiri yang selama ini terlalu memanjakannya. Di sisi lain, sang kakek masih terus merasa cemas akan cucunya. Ia takut hati muda gadis itu akan kembali terluka. Baru setelah ia mabuk dan mendengar cucunya menyanyikan lagu yang familiar, ia akhirnya bisa melepaskan beban di hatinya dan memilih untuk menyerahkan diri.